Selamat pagi, siang, sore, dan malam YouTuber. Pernahkah kamu melihat sesuatu yang aneh, unik, atau bahkan menakjubkan, tapi kamu tidak menyadarinya? Maka dari itu, mulai dari sekarang, siapkan kameramu. Siapa tahu, suatu saat nanti kamu yang dapat mengabadikannya. YouTuber, kami tidak memaksa kamu untuk percaya video-video yang kami bagikan. Cukup jadikan video ini sebagai hiburan dan pengisi waktu-waktu horormu. Selamat menyaksikan. Kita awali videonya dengan foto tangkapan kamera ponsel kami sendiri. Di masa itu, pada tahun 2019, kami mengantar putri kami untuk mengadakan festival tari di Taman Mini Indonesia Indah. Saat itu kami menggunakan ponsel Infinix Note 7. Kalau nggak salah ingat waktu itu Infinix Note 7. Kami tidak menyadari pada saat kami berfoto bersama teman yang berlatar belakang rumah adat Rejang Lebong, tepatnya lokasi saya waktu itu di rumah dinas Bupati Rejang Lebong. Awalnya saya tidak menyadari jika ada ternyata sesosok makhluk yang ikut-ikutan selfie ke dalam foto kami. Saya baru mengetahuinya bahkan setelah beberapa hari foto itu saya lihat kembali. Saya lihat kembali di ujung sana ternyata ada sosok yang mencurigakan. Nah, daripada penasaran, yuk kita lihat foto yang mana yang kami maksud. Dua foto menyeramkan berikut ini kami tangkap sendiri menggunakan ponsel kami. Berawal pada tahun 2019, kami mengantar putri kami dan grup sanggar tarinya untuk berangkat festival di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Indonesia. Maaf ya teman-teman, foto ini kami kaburkan karena di masa itu kami masih gendut dan tembem. Singkat cerita, di lokasi kami bertemu teman lama. Setelah bercerita banyak hal, kami mengabadikan pertemuan kami dengan beberapa foto dengan latar belakang rumah adat Rejang Lebong. Awalnya kami tidak begitu menanggapi foto ini, sampai beberapa waktu kemudian kami melihat hasil foto kami. Tampaknya ada yang aneh dengan foto ini. Jika kamu lihat jauh di belakang kami, tepatnya di teras rumah adat, terlihat seseorang atau sesosok makhluk yang berdiri di sana. Kita lihat lebih dekat, terlihat jelas sosok yang seperti mengenakan gaun panjang hijau yang juga menyatu dengan penutup kepalanya. Menurut kami, mungkin itu semacam selendang. Padahal kami ingat sekali jika tak ada seorang pun di sana pada saat itu. Setelah menunjukkan foto ini ke beberapa rekan kami, beberapa dari mereka menyarankan mungkin itu penampakan Putri Serindang Bulan yang konon memang suka mengenakan baju hijau kemerahan dan selendang, yang hidup di masa lalu sekitar 1377, yang terkait kisah daerah Rejang Lebong, Bengkulu. Diceritakan Putri Serindang Bulan merupakan anak bungsu dari seorang raja. Ia memiliki 6 saudara laki-laki, dan Putri Serindang Bulan merupakan satu-satunya perempuan. Tapi sayangnya, setiap kali ia dilamar seseorang, secara aneh muncul penyakit kusta di tubuhnya dan hilang setelah pertunangan batal. Singkatnya, ia terusir dari keluarganya karena dianggap aib bagi keluarganya, hingga ia menemukan raja yang menjadi suaminya, Raja Indrapura. Banyak yang percaya jika Putri Serindang Bulan sering menampakkan wujudnya, terutama di tempat-tempat sakral sampai sekarang. Sejujurnya kami tidak yakin sosok apa itu sebenarnya. Tapi teman-teman kami mengira jika itu bisa jadi sosok Putri Serindang Bulan. Menurut kisahnya di masa lalu, Putri Serindang Bulan dengan Rejang Lebong itu ada kaitannya. Dan kebetulan sekali, latar belakang rumah adat tempat kami berfoto, di dalamnya menyimpan
pakaian kuno milik Putri Selindang Bulan, dan bahkan peralatan-peralatan kuno yang sudah sangat tua. Ya, mudah-mudahan yang baik saja. Jika makhluk itu tersebut jahat, ya sedikit ngeri deh. Dan bukan cuma itu yang pernah kami tangkap dengan kamera ponsel kami. Pada suatu ketika, kami juga pernah menangkap sosok lain di lokasi kantor kami. Tapi kali ini, tengah malam. Yuk, lihat dulu videonya sebelum kamu penasaran. Foto kedua, kami tangkap menggunakan ponsel kami, Infinix Note 7 pada tahun 2020. Kali ini, foto tidak kami kaburkan, karena di saat itu, kami sudah cukup langsing. Waktu itu, kami ditugaskan piket di tempat kerja kami bersama beberapa rekan untuk mengawasi berkas pemilihan kepala daerah setempat. Kebetulan, kami memang ditugaskan jauh dari kota. Menurut cerita warga setempat, bangunan kantor kami dulunya dibangun di atas tanah kosong yang dulunya merupakan tempat penggalian harta karun dan dikenal angker, serta sering terjadi penampakan hantu yang melayang di tanah kosong belakang kantor. Di malam piket itu, beberapa rekan bercerita iseng tentang hantu. Hingga beberapa waktu kemudian, tiba-tiba angin kencang terjadi di sekitar kantor. Merasa aneh, kami keluar kantor dan menyiapkan ponsel, berharap dapat menangkap penampakan. Sesuai harapan, di dekat salah satu pohon di luar kantor, kamera kami menangkap sesuatu. Anehnya, penampakan ini tidak dapat terekam video, tapi bisa tertangkap kamera foto. Awalnya tidak ada yang terlihat aneh, tapi jika gambar dipercerah, kamu bisa melihat sesuatu di ujung jari telunjuk kami. Terlihat sosok berpakaian putih lusuh compang-camping, wajah seperti orang tua, dan menatap tajam ke arah kami, seolah-olah ingin menunjukkan kehadirannya. Mungkinkah sosok itu merupakan salah satu makhluk halus yang ada di lokasi kantor kami? Mengingat cerita warga setempat yang sering melihat sosok hantu melayang di tanah kosong belakang kantor. Tapi, mungkin teman-teman masih ragu asli atau tidak tangkapan video kami. Mungkin teman-teman juga sempat berpikir, bisa jadi sosok-sosok itu kami edit, kami letakkan ke dalam foto kami. Kami memiliki cara sederhana untuk membuktikan keaslian foto itu. Coba kamu cek dulu, baru nanti berkomentar di bawah video ini. Oke? Mungkin beberapa teman ragu dengan foto ini. Kami akan menunjukkan cara sederhana untuk menguji keaslian foto ini. Kamu tidak perlu software khusus untuk menguji sebuah foto. Cukup menggunakan software bawaan Windows, yaitu Notepad. Kami sudah menyiapkan beberapa foto. Foto 1 dan 3 adalah foto asli sebelum diubah. Foto 2 setelah diubah. Oke, kita buka dulu foto 2. Kita cukup melakukan klik kanan pada foto, lalu pilih Open With dan Notepad. Jika foto sudah pernah diubah atau diedit, maka akan tampil keterangan di dalam Notepad, Photoshop, atau software sejenis apapun. Karena foto ini memang sudah kami edit untuk meletakkan lingkaran merah dan tanda panah merah. Kita coba buka foto 1, masih dengan cara yang sama, dan tidak ada keterangan software editing atau sejenisnya. Kita bisa mencari dengan menekan Ctrl F, lalu ketik foto, dan tetap tidak ada. Keterangan ini tidak bisa kita rubah. Seandainya kita rubah dengan menghapusnya untuk menyembunyikan keterangan, lalu disimpan, maka file foto akan menjadi rusak dan tidak bisa dibuka. Dan jika kita menerapkan filter gradient atau relief pada kedua foto ini, kita dapat melihat kedua sosok ini terlihat menjorok keluar seolah menyatu dengan foto kami, yang artinya sosok tersebut bukan objek tambahan. Kami rasa itu cukup untuk sementara ini. Bagaimana menurut kamu? Yang mana yang lebih menyeramkan? Penampakan Putri Selindang Bulan, hantu nenek tua, atau orang yang ada di foto itu? Ya kami sendiri. Dan sekarang,
Sebelum kita melanjutkan video-videonya, jika kamu suka dengan video-video seperti ini, maka jangan ragu untuk menekan tombol jempol yang ada di bawah video ini. Subscribe bagi yang belum dan juga tekan loncengnya agar kamu tahu kapan kami akan membagikan video-video selanjutnya. Kita lanjutkan video berikutnya. Bagaimana menurut kamu? Kedua sosok yang telah tertangkap foto kamera ponsel kami. Mungkin kamu punya teori sendiri? Kalau kami meyakini jika itu adalah sosok jin yang mungkin ingin menunjukkan eksistensinya, bahwa mereka ada di sana. Kami memiliki video yang lain yang bisa kamu tonton yang mungkin juga akan menarik perhatianmu. Video ini video lama yang dibagikan oleh Instagramer Terang Media, tentang seorang anak kecil yang seolah-olah memiliki teman imajinasi. Kamu cek dulu, lalu berikan komentar di bawah video ini. Oke. Beberapa orang percaya jika anak-anak memiliki kepekaan terhadap entitas paranormal dibanding orang dewasa. Tapi bagaimana jika kepekaan mereka ditunjukkan di depanmu? Tentu akan menjadi sesuatu yang menakutkan, bukan? Baru-baru ini, Mei 2022, netizen dihebohkan oleh video pendek yang diupload Instagramer Terang Media. Sebuah video yang cukup aneh. Seorang ibu merekam putrinya yang bertingkah seolah-olah ia sedang berdialog dengan sesuatu yang tidak terlihat. Ibu itu segera merekam tingkah putrinya. Video diawali dengan putrinya membuka pintu rumah, lalu seolah menyambut seseorang untuk masuk ke dalam rumah. Ia merangkul sesuatu dan menariknya untuk masuk. Ibunya bertanya, ia bicara dengan siapa? Kenapa, Is? Kenapa? Dapat ayam sama teman-teman. Mana teman-temannya siapa? Kamu dengar? Putrinya berkata jika ia mengajak teman untuk masuk. Dapat ayam sama teman-teman. Mana teman-temannya siapa? Tentu hal ini membuat ibunya heran. Apa sebenarnya yang terjadi? Tentu video ini mendapat beragam komentar netizen. Sebagian percaya jika anak ini telah berdialog dengan sesuatu yang tak terlihat manusia dewasa. Sementara menurut para ahli, anak-anak memiliki teman khayalan adalah sosok teman yang dibuat-buat oleh anak dalam imajinasinya. Karakter film, kartun, atau buku cerita yang bisa menjadi sumber imajinasi anak. Bagaimana menurut kamu? Apakah anak itu benar-benar berdialog dengan sesuatu yang paranormal? Atau ia hanya bercanda untuk menakut-nakuti ibunya? Dapat ayam sama teman-teman. Mana teman-temannya siapa? Bagaimana? Kamu sudah punya teorinya? Menurutmu apa sebenarnya yang dilihat anak itu? Atau dia hanya berimajinasi yang mungkin ingin menakut-nakuti orang tuanya? Atau mungkin benar anak tersebut melihat sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh orang dewasa? Video selanjutnya tidak ada unsur mistisnya, tetapi cukup unik bagi kami. Yuk, lihat dulu videonya. Mei 2022, banyak orang menyukai menu makanan seafood. Seafood menjadi menu makanan yang lazim dan sangat disukai di berbagai negara. Baik itu dihidangkan dengan cara mentah, direbus, hingga dipanggang. Namun, pernahkah kamu menemukan ada ikan yang sudah dibelah perutnya dan siap digoreng kemudian hidup lagi? Kedengarannya memang mustahil, tapi kejadian ini benar-benar ada. Sebuah video yang diupload ke Instagram Paranoid Normal memperlihatkan kejadian luar biasa ketika ikan yang siap digoreng tiba-tiba menggerakkan badannya dan melompat dari penggorengan. Seorang pria Cina bermaksud menyiarkan keterampilannya dalam memasak ikan. Awalnya normal, tapi beberapa detik kemudian ini terjadi. Beberapa netizen beranggapan jika video ini hanya sekedar candaan. Namun ada pula yang mempercayai video ini merupakan kejadian paranormal. Jika kita lihat lebih dekat dan diperlambat, kamu bisa melihat jika perut ikan itu sudah terbelah, yang artinya seharusnya sudah tidak bernyawa.
Terlepas video ini ada kaitannya dengan sesuatu yang paranormal atau memang ada penjelasan sainsnya, yang pasti video ini sudah membuat kita sedikit bingung, bukan? YouTuber, itu tadi video-video unik, aneh, mistis, bahkan mengandung anomali dan fenomena yang sudah kami bagikan untukmu. Semoga saja bisa menjadi hiburan dan pengisi waktu-waktu horormu. Semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan, dan saya Robby undur diri. Salam anomali.